Oh, oke, kebayang-kebayang. Berarti tadi Kak, yang kalau misalkan berubah positif negatifnya tuh mempengaruhi jenis bakterinya ya Kak? Ya, betul. Pasti akan berubah gitu. Kalau misalkan SIM-nya negatif, oh berarti dia bukan jenis Aeromonas. Harus dibaca ulang lagi menggunakan tabel cuannya. Nah, kalau yang bagian presentasi itu apakah dia jenis bakteri A-nya itu jenis apa gitu ya Kak ya? Iya, Lebih spesifik betul. lagi ya Kak ya, Lebih presentasi itu ya mirip, Kak? lebih mirip seberapa persennya sih sama Aeromonas. Misalkan si E4G, dia tuh dalam hasil NCBI-nya 98% Aeromonas, tapi bawahnya 95%, atasnya Aeromonas hidropila, bawahnya 97%, terus 85%. Berarti semakin tinggi persentasenya, dia semakin mirip tingkat kekerabatan si bakteri tersebut. Berarti kita harus ngambilnya tingkat presentasi tertinggi dong. Oke, iya benar-benar. Siap, Iya. makasih banyak ya Kak. Ya, Kebayang-kebayang Kak. sama-sama. Terima kasih Kak Dikasih ke Fani Tiara, atas iya. jawabannya. Mungkin ada Sama-sama. lagi yang ingin bertanya, mumpung ada Kak Fani nih. Tanyain yang masih kepo-kepo tentang penelitiannya gitu. Saya mau tanya sama Kak Fani. Kenapa, Bang? Iya, yang Aeromonas salmonicida itu uji SIM-nya positif ya? Uji Untuk motilitasnya. untuk uji motilitasnya, Bang? Iya, yang Aeromonas salmonicida itu. Iya, positif. Dia Oh, ketika pengujian yang konvensionalnya yang untuk kode Aeromonas itu terdapat perbedaan di kan SIM-nya positif, OF-nya fermentatif, katalasinya positif, sama oksidasinya positif. Jadi memang awalnya saya sebelum sequencing saya juga mengiranya itu Aeromonas hydropila, Bang. Tapi setelah diuji sampai sequencing dan menggunakan sudah penjajaran asam basa, hasil dari NCBI-nya dia paling terdekat nilai persentasenya itu Aeromonas salmonicida. iya, soalnya setahu saya Aeromonas salmonicida itu non-motil sih. Mungkin, nggak tahu saya juga. Dibahas nggak ya sama ibu saya? Nggak ya? Maaf tadi belum ke mute. Dari hasilnya itu gejalanya memang hampir sama, cuman Aeromonas dari Salmonicida kan dari satu ikan itu bisa terdeteksi beberapa bakteri. Jadi dalam penelitian saya misalkan dalam satu akuarium yang kode EH2 ini dia tidak hanya bisa terdeteksi Aeromonas salmonicida aja, dia juga bisa terdeteksi Escherichia coli. Nah, makanya saya juga mengujikan si prevalensi bakterinya seberapa persen dan intensitasnya berapa banyak sih ikan yang terinfeksi oleh bakteri. Apakah hanya satu ikan apakah satu ikan saja yang akan terkena Aeromonas salmonicida atau satu ikan bisa terserang beberapa penyakit bakteri tersebut. Oke, makasih Fani. Ya, sama-sama Bang. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Ada lagi nggak dari teman-teman yang sekiranya ingin bertanya kepada Kak Fani terkait penelitiannya atau mungkin pengalamannya dalam isolasi bakteri? Ada lagi nggak sebelum ke penyampaian tugas? Aku Kak izin bertanya. Iya boleh, Anissa silakan. Mau tanya ke Kak Fani, Kak izin bertanya, gimana caranya Kakak bisa penelitian cepat terus juga selesainya pas gitu 4 tahun? Karena kemarin sempat di singgung-singgung gitu kalau Kakak itu termasuk yang cepat gitu Kak. Terima kasih. Oke, untuk gimana ya itu balik ke pribadi masing-masing sih sama sebenarnya kan penelitian juga nggak selalu mulus ya jalannya bisa bisa kita melakukan pengujian lagi sampai mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu. Dan untuk pengujian ini
dimulainya pemeliharaan sampai pengujian dari lab itu dari Oktober sampai Desember, dan 1 bulan dari bulan Januari sampai akhir Januari itu udah pengiriman sampel sequencing ke Singapura, ke lab genetik ke sana. Jadi hasil yang diperoleh dari sequencing itu di bulan Januari. Nah, itu kan ada tahapnya, beberapa proses untuk penelitiannya sendiri. Jadi ya untuk cepat atau tidaknya tergantung dari pribadi kitanya sama jalannya si penelitian, apakah mulus begitu aja ataukah apa, oh iya ikannya ada yang mati kah, terus nggak sesuai bakteri yang kita dapatkan, berarti kita harus ngelarang apa lagi nih, atau misalkan ada kesalahan di mana. Dan yang terpenting ini sih timeline. Jadi di minggu pertama misalkan ketika sampel udah datang, oh berarti sebelum sampel itu datang kan kita akan mengisolasi bakteri kan. Berarti kita perlukan itu media, berarti sebelumnya kita harus mempersiapkan media. Jadi ketika sampel datang nggak perlu kita nunggu lagi nunggu kita akan membuat media dulu. Jadi udah ada persiapan, tinggal kita eksekusi aja tuh si sampel itu sambil menunggu si ikan sampel itu sudah menunjukkan gejala-gejala penyakit bakterial. Tetapi jangan ketika mau mengisolasi itu menggunakan ikan lele yang udah mati gitu. Kenapa? Karena organ targetnya pun udah tidak berfungsi lagi. Istilahnya dia udah bisa terkena sama organisme yang lain kematiannya gitu. Jadi tidak fresh gitu untuk kita isolasi di media TSA. Kemudian udah timeline, terus sama keinginan tahu apa ya, rasa ingin tahu kita gitu. Wah, emang sih nanti pasti kalian kan apalagi nih online ya, pasti belum mengetahui gimana sih kalau misalkan praktik langsungnya gitu di lab gitu kan. Kalian kan mungkin ini prakteknya lihat video, oke lah lihat video bisa membayangkan, tapi nggak tahu ketika di lab, ketika praktek teknik langsungnya aseptik itu seperti apa. Itu banyak banget faktor-faktor kontaminan yang menjadi faktor kegagalan dalam penumbuhan media dan penumbuhan isolat. Terus apalagi ketika lagi PCR itu rentan banget gitu kan. Kalau kita tidak aseptik ya gagal kayak gitu. Kita nggak tahu apakah itu dari teknis atau misalkan sampelnya yang bermasalah atau reagen atau dari misalkan media yang kita gunakan ini udah cukup lama kayak gitu. Itu aja sih kalau untuk cepat atau tidaknya untuk penelitian, balik ke diri masing-masing sama keinginan tahu kita untuk ngerjainnya gitu kan. Karena mungkin penelitiannya mudah, tapi kalau misalkan orangnya hilang-hilangan terus ya memang tidak istilahnya itu tidak nggak rasa ingin tahunya tuh kurang gitu, kayak ya udahlah sejalannya itu ya nggak akan terlaksana. Kalau misalkan kalian niat terus ada timeline juga, terus komunikasi sama dosen juga, ya semua pasti diperlancar gitu kan, jalannya orang beda-beda gitu. Anissa. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak Fani. Iya, silakan Mi Devi. Boleh. Tadi itu kan disebutin ada bentuk bakteri, terus ada elevasi ya Kak. Nah, elevasi bakteri itu apa? Terus apa ya cara membedakannya dari setiap bakteri itu gimana Kak? Terus soalnya aku nyari di Google kan, nah itu menurut aku masih belum terlalu paham gitu, bisa dipahami gitu Kak. Mungkin Kakak bisa jelasin sedikit. Terima kasih Kak. Oke, Mei Diva untuk elevasi dengan tepian ya. Mei Devi. Maaf. Untuk elevasi dan tepian, ini ada gambar sih. Ntar dulu. Di share screen. Izin share screen dulu ya.
Halo, muncul nggak? Udah, Kak. Nah, kalau untuk si elevasi sendiri itu sama kan ini kalau dari tepian tuh bisa misalkan si ini kan cawan ya, itu bisa kita lihat secara visualnya dimiringin gitu loh dari bentukannya. Terus kalau untuk yang si elevasi ini dapat dilihat dia tuh mungkin ini gambarnya nggak bisa di zoom ya. Dia apakah bergerigi gitu, terus dia apa cembung kayak gitu. Nanti dapat dilihat kalau misalkan kalian lihat secara langsung dari cawannya kalian pegang. Nah, kalau misalkan udah tumbuh pun ketika mau menggores itu kelihatan kok bentukan jelasnya apakah dia bulat gini atau cembung terus atau bergerigi yang seperti ini nggak rata gitu. Terus dari tepiannya bisa dilihat ketika kalian megang si cawan, lihat dari samping itu kelihatan gitu. Oh iya ya, paham Kak. Makasih Kak. Oke, sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Dari teman-teman semua? Atau langsung mau bahas tugas saja? Gimana? Ya udah langsung bahas tugas aja ya guys. Bentar. Nah, jadi kan untuk praktikum hari ini kan tentang teknik isolasi bakteri, kemudian mengamati morfologi koloninya bagaimana, terus cara subkulturnya hingga pemurnian, dan juga digoreskan di agar miring. Nah, ini nanti kalian sisa waktu di breakout room ini silahkan berdiskusi dengan kelompoknya terkait materi-materi yang tertera di PPT ini. Mungkin bisa di screenshot atau di foto, terus dikirimkan ke grup kelompok masing-masing untuk didiskusikan biar tidak lupa. Udah apa belum? Udah ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini adalah tabel pengamatan dari hasil isolasi bakteri yang harus kalian isi dan didiskusikan dengan temannya. Bisa di screenshot juga mungkin. Tadi kan sudah dijelasin ya untuk karakter dari hasil isolasinya itu bagaimana, mulai dari bentuk, warna, elevasi tadi yang ditanyain sama Mei, terus tepian juga, terus dari ukurannya. Dan ini ada jenis-jenis atau contoh dan juga gambar kira-kira bentuk dari koloninya itu sirkular kah atau irregular, terus elevasinya flat atau gimana sama marginnya atau tepiannya. Nah, ini adalah pembagian hasil isolasi bakteri pengamatan untuk kelompok 1. Jadi tiap kelompok ini mengamati hasil isolasi bakteri dari organ yang berbeda. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan juga 5, 6. Itu setiap kelompok berbeda. Karena di sini nggak ada kelompok 1, lanjut. Nah, ini untuk kelompok 2 bisa di screenshot dulu. Untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Sebelumnya gambarnya terlihat jelas nggak, teman-teman? Untuk Yang foto hasil. izin masuk, Kak. Iya, boleh.
Menurut aku yang tepian itu, yang lihat dari pinggir itu kurang jelas sih, Kak. Agak kurang ngeblur jelas ya juga. tepiannya. Oh ya udah, nanti untuk gambar ininya akan dikirim oleh Astra kelompok masing-masing ya. Silakan salah satu nanti menghubungi ke Astra kelompok masing-masing supaya minta foto yang lebih jelasnya. Terus ini untuk kelompok 5 dan ini untuk kelompok 6. Nah, jadi nanti tugas kalian silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan hasil isolasi bakteri yang sudah ditampilkan. Terus kalian mengisi tabel ini, karakter dari hasil isolasi organnya. Nah, untuk di kolom organ kalian bisa kosongin saja dulu karena kan tadi belum dikasih tahu ya ini organ apa. Cuma mungkin beberapa nih, kayak ini terlihat ada tulisannya hati seperti itu. Nanti bakal dikasih tahu lebih jelasnya. Dikosongin saja dulu yang bagian organnya. Terus kalian isi dulu ini mulai dari karakter bentuk, warna, elevasi, tepian, sama ukurannya. Nah, kalau sudah terisi semuanya ini, kemudian kalian simpulkan kira-kira itu bakteri apa yang ada di organ tersebut. Nah, setelah kalian simpulkan, tahu itu bakteri apa, baru kalian berdiskusi tentang materi-materi di ini, poin-poin yang harus ada di PowerPoint kalian. Mulai dari cara isolasi penyakit bakterial pada ikannya gimana, mulai dari tingkah laku sama gejala klinis, kemudian cara mematikan ikannya gimana, cara mengisolasi dari organnya bagaimana, tadi sudah didemokan oleh asisten cara isolasi organ, kemudian bentuk, warna, konsistensi organnya bagaimana, sampai dengan isolat murni dipindahkan ke tabung reaksi. Jadi nanti kalian membuat PowerPoint yang akan dipresentasikan di minggu depan untuk setiap kelompok. Dan untuk sisa waktu yang sekarang, silakan digunakan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya, menyicil dulu yang bisa didiskusikan. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Udah. Recording in progress. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait tugas? Oke, baik. Kalau sekiranya dari penyampaian tugas sudah jelas dan tidak ada pertanyaan terkait penugasan, mungkin dari setiap kelompok, di sini kan ada 4 kelompok, bisa kembali ke room masing-masing buat diskusi dengan anggota kelompoknya. Gitu. Jadi yang kelompok 2 tetap di sini, yang kelompok 4 bisa kembali ke room kelompok 4, begitupun kelompok 5 dan juga kelompok 6. Ada pertanyaan nggak atau sudah paham? Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Buat DL pengumpulannya itu kapan ya, Kak, deadline pengumpulan PPT-nya? Nah, untuk deadline pengumpulan PPT nanti akan ada jarkoman lebih lanjutnya ya. Intinya untuk materi ini akan kalian presentasikan di minggu depan. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau sudah nggak ada, mungkin dari teman-teman kelompok 4, 5, dan juga 6 bisa kembali ke roomnya masing-masing untuk berdiskusi